Malang ini kan suka berantem, jago-jago atletnya. Berbisnis itu simpel sih, serahkan pada ahlinya. Kalau tidak, tunggu kehancurannya. Oh gitu. Indonesia fine-fine aja. Baik-baik aja. Justru on the track bagus ini. Jadi sebenarnya Indonesia saat ini baik-baik saja ekonominya. Oh, baik-baik saja. Indikatornya seperti apa sih kok bisa disebut saat ini baik-baik saja gitu? Iya. Halo, selamat malam Time Lovers. Jumpa lagi sama saya Dina Cahyanti di Time Podcast by Times Indonesia. Nah, malam ini saya sudah bersama sosok entrepreneur yang luar biasa dari Malang ya. Beliau bergerak di berbagai bidang usaha, mulai dari kuliner, restoran, iya, ada juga di bidang properti, perhotelan, dan baru-baru ini merambah juga di agribisnis. Iya. Betul sekali. Berusaha. Nah, beliau juga ada kesibukan lain gitu. Selain menjalankan bisnisnya tersebut, beliau juga sibuk sebagai Ketua Umum KONI Kota Malang. Sebentar lagi akan lebih sibuk lagi nih, karena Kota Malang akan menjadi tuan rumah dari Porprov Jatim 2025. Ya. Begitu ya. Ada lagi nih kesibukannya, banyak sekali pokoknya. Karena beliau ini memang sosok yang luar biasa ya di Malang ini. Beliau juga menjabat sebagai PD Jasa Yasa. Iya, Iya, Dirut Jasa Yasa di Kabupaten Malang ya, yang bergerak di bidang industri pariwisata. Ya, Betul sekali. Langsung saja kita menyapa Abah Joni. Abah Joni Sujatmoko. Nah, saya manggilnya enaknya siapa nih? Abah? Abah. Ya. Iya, panggilan umum sudah yaitu Time Lovers. Beliau lebih dikenal sebagai Abah Joni begitu ya. Nah, kita akan mengulik-ngulik bagaimana beliau menjalankan bisnisnya dari rintisan awal sehingga menjadi bisnis yang menggelegar, besar dan terkenal seperti ini. Dan jangan lupa kita sekarang sudah ada di salah satu resto milik beliau di NK Cafe. Betul sekali. Ya. Apa kabar Abah Joni? Terima kasih undangannya. Iya, baik-baik Mbak Dina. Apa kabar? Manggilnya apa? Time Lover. Oh, betul keren sekali. Gitu. Jadi kita ini sedang hujan rintik-rintik ya. Iya. Tapi karena ada di NK Cafe jadi terasa hangat gitu. Apalagi ini ada Kopi Sulaiman. Kopi Sulaiman. Kopi Sulaiman ini Andalan salah satu kita. Andalan dari NK Cafe ya. Iya. NK Cafe ini sebenarnya konsepnya seperti apa? Mungkin ada time lovers yang belum paham. Ya, jadi konsep dari NK Cafe ini adalah karena letaknya di pinggir kota ya. Di pinggir kota. Di pinggir kota ya. Artinya tidak di tengah kota, tapi di pinggir ke kota sekitar ke Suhat itu 10 menit. Ke Dinoyo itu 5 menit ya. Persis ini berbatasan dengan kota. Nah, konsep yang kami bangun adalah untuk Nendes Combat. Nendes Combat itu sender di tembok. Itu sebuah bahasa walian ya. Idiom. Jadi ada maknanya di situ. Artinya rehat sejenak. Rehat sejenak. Nyandar dulu lah. Kalau kita capek itu ya nyandar dulu. Nyandar sejenak. Jadi di sini memang untuk rehat. Orang seharian beraktivitas siang pingin istirahat, pingin nyantai-nyantai, pingin mata ini supaya pandangannya lepas karena di sini kan memang luas ya gitu ya. Terus kemudian untuk ngopi-ngopi pagi di sini jogging track dulu. Kita banyak toilet, banyak kamar mandi yang insya Allah bersih lah. Yeah. Nah, sebelum bekerja ke sini jogging track, terus kemudian mandi-mandi, minum kopi, sarapan, memulai hari dengan fresh kan gitu ya.
Berarti ini bisa disebut juga one stop vacation ya. Jadi lengkap di sini fasilitasnya. Iya, di sini kita ada yang mulai rame adalah co-working space kita, member co-working space. Ada membershipnya. Iya. Jadi enak bisa beralamat menyurat itu di NK Cafe co-working space. Jadi ada PO Box-nya di sini. Mereka punya alamat PO Box di sini. Terus mengundang klien juga di sini. Kan banyak ini Malang ternyata startup itu anak-anak muda. Kliennya itu dari mana-mana. Nah, itu ketemu klien di sini, ruang-ruang meeting juga banyak. Dan istimewanya di sini gratis. Gratis. Punya kantor gratis. Ya di co-working space NK. Asik. Cuman ada minimum pembelian F&B di dalam 1 bulan itu cuma 600.000. Baik. Sudah bisa berkantor di NK Cafe. Baik gitu. Baik, ini kan salah satu bisnisnya dari Abah Joni ya. Ada bisnis-bisnis yang lain. Ini bagaimana untuk membagi waktunya nih dari bisnis yang satu, bisnis satunya lagi, belum lagi dengan jabatan-jabatan yang sedang diemban. Pak Dahlan Iskan itu memimpin 100 perusahaan lebih, masih bisa menjadi waktu itu dirutnya PLN ya. Oh ya. Saya sangat ini sama beliau untuk kerja kan gitu ya. Jadi kita waktunya ya kalau orang-orang bule itu bilang apa? Work hard, play hard. Oh iya, betul sekali. Mengoptimalkan yang kita mampu. Jadi saya di bisnis ini kan sudah ada dirut-dirutnya kan gitu ya. Saya hanya melihat di pagi hari sebentar sudah selesai. Saya memulai hari di NK ini untuk meeting sebentar dengan hospitality kita, dengan properti kita, dengan ada produk healthy kita sekarang ini kita punya Invi ya. Itu kita punya produk itulah. Jadi baru jam 9 itu saya sudah keluar. Mobile ke KONI, ke Jasa Yasa. Kebetulan kantornya kan berdekatan. Jadi insya Allah tidak ada permasalahan, apalagi Jasa Yasa ini inline dengan bisnis hospitality saya. Karena bergerak di wisata. Jadi nyambung. Jadi ada paket-paket wisata yang kita gabungkan. Jadi antara bisnis dan pekerjaan punya jalan yang sama gitu ya. Nah untuk perkembangan pariwisata di kabupaten dan termasuk Kota Malang ya, itu bagaimana nih? Jadi biar lebih nyaman untuk mendongkrak pariwisata gitu. Ya, jadi di Malang ini kita sudah stempelnya kota pendidikan, apalagi Kota Malang itu 66 kampus ada di Kota Malang. Ya, terus kemudian kita stempel pariwisata. Ya. Nah, ini yang untuk kita genjotkan di Malang Raya. Potensi-potensi banyak di kabupaten yang memang kemarin kan ada hambatan akses. Nah, ini sudah kita mulai buka. Insya Allah dalam paling tidak akhir tahun itu ya di pantai selatan, di wilayah selatan Malang itu akan ada banyak hotel-hotel yang bagus-bagus di sana. Di akhir tahun ya maksimal itu pertengahan tahun depan. Itu mulai bermunculan nanti di sana. Jenengan akan kaget itu. Di Kabupaten Malang ini akan bermunculan hotel-hotel bagus-bagus di resort-resort bagus-bagus di area pantai. Terus kemudian pengembangan potensi laut, budidaya lobster itu sedang dikembangkan juga di kabupaten. Jadi insya Allah ini karena aksesnya mulai terbuka dengan bagus sekarang. Berarti salah satu peran pentingnya untuk menggenjot pariwisata di Kabupaten Malang itu juga dari akses jalan ya? Oh iya, ya akses dan amenity untuk ketika sampai di lokasi. Jadi orang kan di kabupaten ya di situ harus ada tempat menginap. Nah, sekarang kan masih belum representatif, kurang ya.
Artinya yang ngomong pinginnya yang bagus itu baru mulai bermunculan, tapi jumlahnya masih sedikit. Dan itu terus kita bangun. Kalau target kunjungan wisata ada sendiri nggak? Dari tahun ke tahun dan Ya. tahun 2025 ini targetnya? Saya kurang ini ya kalau secara keseluruhan angkanya ya. Tapi kalau target di destinasi-destinasi kita kita ngomong tentang okupansi Iya. tempat resort kita kan gitu ya. Alhamdulillah kalau di NK ini sudah cukup bagus. Tapi kalau di Jasa Yasa memang kita lagi berjuang ya. Kalau di Balai Kambang pertengahan tahun kemarin sampai sekarang ini memang ada penurunan karena aksesnya lagi diperbaiki. Oh ya. Aksesnya itu lagi ongoing diperbaiki. Iya. Ada satu sektor di sana sedang diperbaiki. Kalau hujan memang agak kurang. Tapi kalau musim panas rame lagi. Baik. Kan kalau di Kabupaten Malang nih kita taunya berjajar-jajar pantai nih sebagai objek wisata favorit ya. Banyak sekali pantai yang ada di Kabupaten Malang. Nah, dari sekian banyak pantai-pantai tersebut, yang paling banyak pengunjungnya pantai mana? Ya masih dipegang Balai Kambang. Balai Kambang masih utama ya. Iya. Kayaknya itu udah paling baik. Potensinya besar di Balai Kambang itu karena pantainya panjangnya 2 kilo dan itu akses dari CLS cuman 200 meter. 200 meter. Masuknya dari CLS itu cuman 200 meter. Sudah ketemu objeknya. Objeknya wisata ya. Ya. Jadi Balai Kambang nih juaranya. Ya. Juara kedua Itu yang lagi happening apa itu penyu-penyu itu ya? Apa? Tanjung Penyu. Tanjung Penyu. Lagi happening lagi baru. happening, iya. Ya. Juga ditemukan pantai-pantai baru ya. Iya. Yang viral-viral di Iya. TikTok itu. Cuman ya lagi-lagi kendalanya untuk stay. Stay ini kurang. Orang kan maunya ya kalau pulang pergi kan capek ya. Iya. Pinginnya stay. Nah, stay memang lagi kita galakkan. Kalau untuk pengelolaannya seperti apa, Abah Joni? Kan kalau warga yang wah dapat nih tempat baru bisa dijadikan wisata, diviralkan, akhirnya warga sekitar turut mengelola gitu. Kalau dari Abah Joni sendiri bagaimana tanggapannya? Kalau pengelolaan ya itu kan macam-macam sistem kerjasama dengan terkait lahannya itu ada macam-macam. Ada yang ditangani oleh perhutani, ada yang langsung dengan Kementerian Kehutanan, ada skemanya beda. Tapi kalau yang Balai Kambang sama Ngeliep itu memang kan sudah punyanya Jasa Yasa, punyanya Kabupaten Malang. Baik. Pantai Ngeliep sama Pantai Balai Kambang itu dalam pengelolaan dan kepemilikan Kabupaten Malang. Baik, jadi optimis nih ya Abah Joni untuk meningkatkan lagi okupansi kunjungan ke pantai-pantai di Kabupaten Malang. Sangat optimis karena akses jalan yang dibangun dari menuju ke CLS sekarang itu luar biasa. Jadi nanti pintu tol itu ada di Bulu Lawang. Nah ini akses dari Bulu Lawang, Gondang Legi, Bantur. Bantur itu kawasan pantai sudah ya. Ini Udah yang mulus sedang dikerjakan itu di Bantur itu pun hanya 1-2 desa, ya 3 desa. Ada yang lagi proses pembangunan. Baik. Di sana dibagusin. Nah, insya Allah segera jadi. Selain kendala jalan, ada kendala lain nggak untuk pariwisata di Kabupaten Malang? Ya, karena ya itu tadi di sana untuk stay. Terus kemudian pemain-pemain besar ini belum. Untuk trigger biasanya kan harus ada pemain besar ya. Iya. Barang 3 kan gitu. Nanti yang lain menyesuaikan kan Iya. gitu. Nah, akses dari Ngeliep itu sudah bagus. Memang agak bukan akses jalan besar tapi sudah nyaman kalau dari Kepanjen ya, Kepanjen ke Pantai Ngeliep itu ke CLS, dari Kepanjen itu sudah nyaman aksesnya. Sudah enak. Nah, itu bermodal dari situ. Terus kemudian dari Turen itu juga sudah nyaman, cuman agak jauh karena jalannya Liuk-liuk. berliuk-liuk, keluarnya di
menuju ke Sendang Biru. Oh, langsung Sendang Biru. Iya, dari ujung barat, ujung timur ini sudah oke. Ya, yang di tengah ini yang sedang diproses. Proses pengerjaan. Ya, yang tengah ini kan Bulu Lawang, Gondang Legi, Bantul. Baik. Oke ya Time Lovers, kita sudah membahas tentang salah satu kesibukannya Abah Joni sebagai Direktur PD Jasa Yasa. Nah, sekarang geser dikit nih ke Kota Malang, karena beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum KONI Kota Malang. Betul sekali. Nah, sekarang ini beliau sedang mempersiapkan untuk perhelatan besar Pomprov Jawa Timur 2025. Ya. Kapan akan digelar itu? Insya Allah akhir Juni. Akhir Juni. Dan awal Juli. Jadi akhir sampai dengan awal Juli. Baik. Akhir Juni ke awal Juli. Kalau persiapannya sendiri dari KONI Kota Malang? Terus, jadi kita persiapan, kalau saya kan ngomong prestasinya Iya. ya. Kalau penyelenggaraannya di Disporapar. Baik. Kalau ngomong prestasi, itu dari pertengahan tahun kemarin ya, tahun 2024 kemarin, itu kita sudah prapuslatkot. Jadi sudah menjaring atlet, terus kemudian sudah menyelenggarakan prapuslat selama 6 bulan, terus nyambung Januari ini kita juga terus sampai ke Juni nanti itu Sampai ke Juni. puslat, sudah masuk ke puslat dari 1150 atlet itu kita sortir nanti menjadi sekitar 750 sampai 850 atlet mungkin, atau maksimal ke 900 atlet itu yang kita bawa untuk ke Porprov. Jadi ada promosi degradasi lah Promosi degradasi. terhadap atlet. Itu seperti apa, Abah? Jadi ada yang bisa naik, ada yang bisa turun sampai di drop kan gitu. Karena atletnya kan yang terkumpul sekarang ini 1150-an atlet itu akan menjadi 800-an atlet. 850 lah. Yang akan berlaga di Porprov Jatim. Iya. Dari Kota Malang. Dari Kota Malang. Dari Kota Malang. Kalau cabang olahraganya ada berapa yang diikut sertakan dari Kota Malang ini? Dari Kota Malang 54. Cabang olahraga. Iya. Banyak sekali. Banyak sekali ya. Iya, basket, ada kombatan, ada permainan kan gitu ya. Kalau apa yang kombatan itu kayak Muay Thai, tinju, wushu, ya karate, pencak silat, MMA, macam-macam. MMA ada juga. Ada. Gitu. Antusiasnya seperti apa nih? Yang paling jarang lah ya untuk dilagakan sebenarnya kan MMA. Ya. Olahraganya itu juga nggak umum gitu di masyarakat kita. MMA, Muay Thai itu kan juga olahraga khusus lah ya gitu. Antusiasnya seperti apa nih sampai ada atlet yang muncul dari Kota Malang untuk MMA dan Muay Thai? Jadi untuk MMA, Muay Thai, ini kombatan itu di Malang, wah Malang ini kan suka berantem. Jadi jago-jago atletnya. Jadi insya Allah kita sudah persiapan itu totally medali itu yang kita targetkan untuk emas ya, itu 162 medali emas. Dengan jumlah ini itu sudah peningkatan dari perolehan yang kemarin itu 100% lebih dari Porprov sebelumnya. Sebelumnya ya? Untuk Kota Malang. Kota Malang saja. Iya. Jadi kita mentargetkan peningkatan medali itu 100% lebih. 100%. Dari seluruh cabang olahraga ya? Iya, yang dari paling seluruh. diunggulkan apa nih Abah? Jadi ada banyak yang Banyak kita yang akan menjadi untuk ditargetkan juara umum kayak IOD senam ya, wushu, terus kemudian renang, terus kemudian yang kita mentargetkan untuk menjadi juara umum biliar ya, itu ada banyak yang kita juara umum loh ya di dalam cabur tersebut. Karena kan kita mau minimal mendekati Surabaya lah. Oh gitu. Ya. Jadi harus targetnya melampaui lah kalau tahun ini. Iya, sepanjang sejarah Surabaya masih belum pernah
dikalahkan ya. Sepanjang sejarah adanya Porprov Ya. ya, target kita sih runner up, Ya. cuman dengan nilai yang mendekati. Syukur-syukur mimpi kita bisa mengalahkan Surabaya. Baik. Nah, itu tadi kan sudah menjadi atlet ya yang siap bertanding di Porprov. Lalu bagaimana langkah dari KONI Kota Malang untuk menjaring? Nah, nih yang kecil-kecil nih calon-calon atlet itu bagaimana Terus. menjaringnya? Jadi kita itu kan fungsi dari KONI kota ya ataupun kabupaten itu kan memfasilitasi bibit-bibit atlet ya untuk dibawa ke tingkat provinsi dan tingkat nasional sampai ke Olimpiade. Itu memang tugas KONI Kota Malang adalah bibit-bibit yang bagus untuk istilahnya itu pembinaan ya, pembinaan bakat-bakat bibit-bibit yang bagus untuk atlet itu kita ambil, kita bina untuk menjadi atlet di kota. Terus kemudian kita pertandingkan di Porprov. Di Porprov kalau bagus diambillah oleh provinsi untuk diikutkan PON. Kalau PON nanti menang diambillah oleh nasional untuk diikutkan Olimpiade. Sejauh ini sudah ada atlet Kota Malang yang sudah jadi atlet nasional? Oh banyak. Banyak ya? Banyak. Boleh disebutkan beberapa? Iya, jadi catur. Iya, terus kemudian di berenang. Iya, terus kemudian panahan. Itu banyak dari yang pemenang-pemenang PON kemarin itu dari Malang ini yang peraih medali di PON itu kemarin meningkat dari PON ke PON itu meningkat. Kemarin kita ada 19 medali ya dari Kota Malang. Medali emas. Medali emas. Ya. Untuk PON ya. Yang dapat dari PON dari Kota Malang. Dari Kota Malang, keren sekali. Maju terus KONI Kota Malang. Iya. Yang PON loh ya. Iya. Menjadi atlet Jatim terus kancah nasional bisa juara. Baik. Nah ya, Times Lover kita akan kembali ngobrolin yang santai-santai tentang bisnis lagi nih. Oh siap. Bisnis lagi. Ngopi dulu ini. Ngopi dulu. Sulaiman Boleh ini. saya juga nih kopi Sulaiman. Ini kopi dari mana? Ini diseduh pakai air degan hijau. Oh. Nggak pakai air biasa. Oh gitu. Jadi kopinya ngeblend beberapa kopi, ada Arabica, ada Robusta, ada kopi lanangnya juga. Jadi kalau kopi itu kan identik panas ya, lebih nyaman panas. Ini tadi saya juga lagi diseduh masih panas. Berarti degannya dipanaskan dulu atau Iya, gimana? suhunya tidak boleh lebih dari 92 derajat. Gitu. Ada khasiatnya nggak? Kenapa kopi dicampur sama degan? Kelapa hijau ya atau degan hijau itu Iya. kan obat. Iya. Kopi itu obat asal tidak kena gula. Oh, Gitu. ini nggak pakai gula, Enggak pakai gula. manis loh. Sudah enak kan? Iya. Karena air degan hijaunya kan soke. Gitu. Ini rasanya enak kan gitu ya. Bisa dinikmati, kopi dinikmati tanpa gula tapi enak. Enak, iya. Perpaduannya pas. Iya. Enak sekali loh. Saya minum lagi. Tanpa gula ini. Baik, ngomongin bisnis nih. Dari sekian banyak bisnis yang sedang dijalankan oleh Abah Joni, bisnis mana yang paling moncer nih di Kota Malang? Ya, jadi macam-macam ya. Properti masih sangat menjanjikan, hospitality ini juga menjanjikan. Terus kemudian kalau Invi itu kan produk untuk healthy ya, untuk menjadikan metabolisme tubuh kita jadi baik, yang pada gilirannya membuat bentuk tubuh kita menjadi ideal. Iya. Itu nasional ya. Kalau ini produk yang berskala nasional. Kalau yang menjanjikan, saya rasa yang penting kita itu berbisnis itu senang, itu di passion kita, insya Allah itu akan bisa menghasilkan kan gitu ya.
Yang penting diperhitungkan dengan baik kan gitu ya. Kalau kuliner ini kan hospitality itu nyambung lah dengan wisata. Jadi fine aja. Terus kemudian properti, karena Malang ini kota pendidikan, kota peristirahatan. Jadi properti ini masih menarik. Kekurangannya masih besar sekali. Karena banyak orang itu Surabaya, Pasuruan, Gresik ya, artinya ingin punya rumah di Malang itu. Sekedar untuk investasi juga untuk bisa dinikmati ketika libur. Mereka kan ngadem ke sini. Kabarnya Kota Malang ini juga jadi salah satu tempat yang paling nyaman gitu untuk menghabiskan sisa usia. Jadi untuk kota pensiun. Iya. Jadi slow living juga yang paling lagi rame juga ya di generasi muda itu menyebut slow living ini paling cocok dia di Malang gitu. Selain di Jogja dan beberapa kota lainnya gitu. Setuju nggak? Sangat setuju, karena kan memang di sini satu kota wisata, udaranya kan pegunungan, jadi enak. Terus kepingin ke pantai sini punya kan itu ya. Pantai punya, ke gunung punya, punya. ke air terjun punya. Iya, terus kan. Iya. Mau wahana-wahana juga punya. Iya, hawanya itu enak kan gitu ya, sejuk di Malang. Hawanya sejuk karena dikelilingi pegunungan. Nah ini kalau untuk tentunya Abah Joni juga memulai bisnis dari nol ya. Caranya gimana nih untuk saya mau berbisnis ini gitu. Cara awal untuk saya udah yakin nih saya nggak mau kerja sama orang lain, saya mau bikin bisnis saya sendiri yang jadi diri saya sendiri, dan bagaimana caranya membangun itu dari awal. Tips untuk para time lovers. Ya, berbisnis itu simpel sih. Serahkan pada ahlinya. Kalau tidak, tunggu kehancurannya. Oh gitu. Jadi kalau mau berbisnis, mau jadi entrepreneur ya harus jadi ahli dulu. Kan gitu. Harus jadi ahli di entrepreneur. Bagaimana untuk bisa menjadi ahli? Magang dulu. Jangan karena punya duit terus ujuk-ujuk bikin usaha. Enggak bisa. Harus punya keahlian di situ. Magang dulu, artinya bekerja dulu lah. Ya. Jadi tetap ya harus bekerja cari dulu. cari pengalaman sebanyak-banyaknya. It's fine 5 tahun untuk ikut sana ikut sini, bekerja sana. Oh ini mana sambil saya suka di bisnis ini. Nah baru di situ ngumpulin modal. Jadi jangan waduh nggak ada modal, ya enggak begitulah. Bekerja yang baik. Terus kemudian sambil membangun branding diri ya. Branding diri. Itu branding ini diri ya, bukan branding perusahaan. Branding diri. Diri dulu. Ya, branding diri itu apa? Kita itu punya komitmen satu, ya. Kita itu entengan. Entengan itu suka menolong. Nggak selalu punya prinsip win-win solution. Kalau bersama saya itu untung partner kita yang kita pikirkan dulu. Gitu. Nah, baru saya juga dapat dong. Yang dipikirkan itu siapa yang bekerja bersama kita, jangan sampai dirugikan. Itu nomor satu. Dan ini dicatat sama orang. Kan itu. Juga sama yang di atas. Gitu ya. Intinya tidak merugikan orang lain. Iya. Gitu. Ya. Tapi generasi muda sekarang ini kecenderungannya menyerah. Jadi bikin usaha ini nggak laku, udah nyerah, putus asa gitu. Membangun jiwa tough-nya itu seperti apa? Iya, karena memang kesalahan kalau dulu orang tua kita ya, generasi saya itu walaupun orang punya, orang apa kan gitu ya, berada tetap dikasih tugas. Ada tugas harian yang harus kita wujudkan, itu ada. Jadi mengimplementasikan, karena saya muslim ya, sholat 5 waktu itu kan rutin ya, istiqomah. Nah itu ada lagi tugas yang harus dikerjakan istiqomah. Itu membentuk disiplin di kita ya. Nah pantang menyerah itu ya, bisnis kalau saya itu ada 3 hal yang membangun karakter kita itu ya. Mental entrepreneur. Mental entrepreneur itu 3 hal yang harus kita pelajari: berkuda,
berenang, memanah. Oh ya. Itu ada makna tersurat, ada makna tersirat. Tersirat. Iya. Kalau berenang. Berenang. Nah, kalau yang suka menyerah ini ceburin aja ke kolam. Ya, Iya. supaya nggak suka menyerah kan gitu ya. Di air itu bukan tempat kita, bukan tempatnya manusia, tapi harus di air ini makna tersiratnya apa sih? Kita berenang itu survival. Kalau kita diem mati kita, Iya. kan gitu ya, tenggelam. Tenggelam. Jadi kita harus bergerak, Bergerak. survival. Kita harus tetap bernafas. Nah, pelajarannya di situ harus bisa. Terus kemudian Berkuda. ini fokus ya, Fokus. memanah Memanah. ya, fokus kepada tujuan. Jadi tuntas, bekerja itu tuntas, tidak berhenti di tengah, berhenti di pinggir. Jadi harus sampai tuntas, fokus kepada tujuan. Nah, itu fokus kepada target. Nah, itu dari memanah. Terus kemudian berkuda. Berkuda inilah ilmu entrepreneur. Ya. Ya, kalau orang Jawa bilang kendo kenceng kan gitu ya. Apa itu? Ya, ada saatnya kita pacu, kita keras. Ada saatnya kita elus, kita lembut. Yang pertama itu yang dilakukan harus dielus. Kuda itu harus nyaman dengan kita, baru bisa kita pacu. Kan gitu ya. Ini yang orang-orang dengan partner, dengan pegawai kita, nyaman dulu dengan kita, biar tahu visi kita, nyambung dulu frekuensinya. Ketika sudah nyambung bisa kita pacu. Tapi kita lihat ketika agak capek ya kita Lus dulu. Baik. jadi ada seninya. Itu Ternyata berbeda. iya, ternyata 3 olahraga yang disunahkan sama Rasulullah juga diterapkan untuk mengasah jiwa entrepreneur ya. Baik sekali. Nah, kalau untuk jiwa kepemimpinan, beda-beda tipis nih. Nggak putus tadi. Di samping ada kalanya kita memacu, ada kalanya kita lembut, ya. Nah, yang paling penting jiwa entrepreneur itu survival. Tidak boleh ada mental menyerah. Karena balik lagi ke janji. Jadi buat saya, ya, di depan itu tidak ada yang pasti, tidak ada, tidak ada yang pasti. Hanya diperkirakan tetap tidak ada yang pasti. Dan yang pasti itu janji Tuhan. Iya, betul sekali. Nah, janjinya Tuhan itu apa? Di dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Ada. Jadi beriringan itu. Iya. Seperti siang dan malam. Ada kesulitan, ada kemudahan. Tidak sulit dulu, nanti baru datang kemudian. Ada. Bersamaan itu. Kalau pengalamannya Mbak Joni sendiri emang pernah gagal nggak? Oh, iya. Iya. Gagal itu enggak apa-apa. Cuman kan kalau kita memperhitungkan gagal itu kan enggak gagal-gagal amat. Iya. Jadi berbisnis itu harus mampu membuat portofolio. Sehingga gagal di satu, masih ada yang lain yang bisa jalan. Pertanyaan gongnya nih yang agak-agak nyerempet tentang perekonomian di Indonesia. Kalau tadi kita bahas Malang-Malang aja nih ya, sekarang luas ke Indonesia yang kabarnya sih nggak baik-baik aja gitu. Menurut Abah Joni seperti apa? Akhir-akhir ini? Kalau saya melihat Indonesia fine-fine aja. Baik-baik aja. Justru on the track bagus ini. Arahnya negara, arahnya para founding father kita ya. Yang pemikir kita itu luar biasa. Kesini tambah bagus ya. Kayak misalkan pilkada serentak. Ya. Jadi tahun politik itu hanya dikumpulkan 1 tahun di dalam 5 tahun. Artinya ya politik ini kan perang, tarung ya. Harus ada yang kalah dan menang. Ya, harus ada. Nah, itu cukup setahun aja. Perhelatan pertarungan ini. Yang 4 tahun itu adalah untuk ekonomi. Kalau ekonomi itu adalah win-win. Cengli bahasanya. Nggak boleh ada yang kalah. Win-win. Semua harus dapat.
yang ikut bergerak harus dapat, kan gitu ya. Cuman proporsional, kan gitu. Proporsional dibicarakan baik-baik. Tidak ada pertarungan di dalam ekonomi, yang ada kebersamaan, gitu ya. Nah ini yang harus dipahami, yang ada kebersamaan karena ekonomi. Ngomong ekonomi, semuanya harus untung. Berpartner itu harus untung. Loh, kok saya kebesaran, loh, kok di sana nggak boleh dong? Nggak bisa langgeng nanti bersama-sama. Ya harus kita pikirkan, walaupun kita punya kekuatan yang menghancurkan, tidak boleh. Ya, nanti suatu saat kita dibalik. Nah itu harus kita tolong dong, kan gitu. Ya untung kita agak dikurangi supaya tidak ada yang rugi. Yang bekerja bareng sama kita, ya semua harus untung. Itu hebatnya ekonomi. Kalau dipahami, kalau berpikirnya begitu, melejit kita. Jadi sebenarnya Indonesia saat ini baik-baik saja ekonominya? Oh, baik-baik saja. Indikatornya seperti apa sih kok bisa disebut ini ekonomi Indonesia saat ini baik-baik saja gitu? Iya, ini memang kan kita melihat, oh ini dalam 2 minggu terakhir, 3 minggu terakhir ini ada semacam sedikit kelesuan kan gitu ya. Karena pemberitaan terjadi panik saving. Ya semacam bank itu sebenarnya ada satu permasalahan sedikit, terus kemudian kalau diras ya collapse juga bank. Jadi saving ini kurang bagus buat perekonomiannya, karena ekonomi itu kan sebuah ekosistem. Ya kalau ada panik saving, nah ini akan mengganggu perputaran, mengganggu produksi. Ya produksi jadi karena permintaan turun, produksinya juga turun, kan gitu ya. Berdampak seperti itu. Saat ini yang terjadi seperti itu. Kan belum ada ini pembelanjaan juga belum, makan gratis juga baru uji coba, kan gitu ya. Kok ekonomi sudah lesu? Ini karena pemberitaan dan disambut dengan adanya panik saving. Nah, oleh karena itu tidak perlu Indonesia ini sedang baik-baik saja. Kenapa sedang baik-baik saja? Loh, di sini ini tidak terjadi krisis ekonomi, semua produksi masih berjalan dengan baik, di semua sektor ini berjalan dengan baik. Cuman nanti ketika efisiensi ada sedikit sektor yang terganggu. Nanti ekonomi akan melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk membentuk keseimbangan baru. Nah, panic saving ini akan merusak. Jadi tidak perlu itu, ya, tidak perlu ada panic saving. Udah tetap aja berkonsumsi seperti biasa. Nanti akan ada penyesuaian. Setelah ada makan gratis ini, itu kan menyebar di seluruh Indonesia. Itu bagus. Akan menimbulkan pemerataan APBN, ya. Itu akan lebih merata ke masyarakat lebih luas. Dari efisiensi yang dilakukan di bidang-bidang yang memang kurang diperlukan lagi, ya, kayak ATK, paperless tadi, ya, penggunaan kertas itu memang harus kita benar-benar kurangi itu. Berarti ini karena panic saving. Ya? Jadi sebenarnya bukan efisiensi secara keseluruhan, efisiensi di sebagian untuk dipindahkan di dalam kegiatan yang lebih melingkupi masyarakat yang lebih luas. Ini sebenarnya bagus. Cuman kadang-kadang pemberitaan itu memberitakan jeleknya, bagusnya tidak diberitakan. Contoh simpel ya, yang di efisiensi, ya ini saya ngomong satu aja ya, itu semuanya pasti bagus. Saya ngomong satu aja, alat tulis, kertas, ya. Dunia ini sudah paperless gitu loh ya, karena itu kan kayu ya, terkait dengan iklim kan gitu ya. Dunia ini sudah paperless. Kita Indonesia ini sudah tanda tangan aja sudah barcode, kan gitu ya, sudah pakai barcode, sudah bisa. Terus ngapain juga belanja kertas? Sudah ini kan sudah bagus itu. Lu kasihan yang bisnis itu. Jadi ya yang nggak belanja yang nggak ada manfaatnya juga dong, kan gitu loh ya. Nah ini ya konsekuensi perkembangan zaman itu ada konsekuensi, kayak di mal-mal sekarang agak berkurang atau cukup berkurang
Itu konsekuensi karena ada penjualan online. Pertumbuhan ini memang ada konsekuensi. Jadi kalau kita itu maunya sama-sama saja, kita ditinggal jauh sama luar negeri nanti. Baik. Terima kasih ya Abah Joni. Satu lagi sih sebenarnya untuk closing statement ya untuk acara di Podcast Times Indonesia ini. Silakan. Jadi time lover ya, time lover. Saya cuman ingin menyampaikan bahwa 80% lebih sumber daya alam kita itu masih belum termanfaatkan ya. Kita ini yang menghasilkan kehidupan seluruh bangsa Indonesia ini itu baru kurang dari 20% ya. Ayo, ini sudah luar biasa. Politik 1 tahun, ngomong ekonominya 4 tahun. Ngomong ekonomi ya produksi gitu ya. Ada lahan, ada bahan untuk kita berproduksi. 80% lebih sumber daya alam menanti untuk kita optimalkan. Ya, itu ayo kita sama-sama dalam beberapa tahun ke depan ini memulai berprinsip bekerja ya, work hard, play hard. Nah, keren itu. Ya, jangan playnya hard, worknya slow. Nah, ini kan kita di percaturan ekonomi dunia yang tanpa sekat ya. Sudah sekatnya itu tipis ya. Maka kita harus survival di sini ya. Jangan sampai kita ketinggalan seperti paperless, dunia sudah paperless. Kenapa kita rame-rame mahasiswa demo terkait penggunaan kertas? Nggak nyambung ini ya. Ya, tolong ini ayo kita diskusi. Ngomong ekonomi tidak ada demo-demo. Kalau politik oke lah. Kalau ngomong ekonomi kita duduk bareng diskusi mana yang terbaik untuk republik ini. Terima kasih. Terima kasih Abah Joni Sujatmoko sudah memberikan ini ya refresh untuk kita semua, terutama generasi muda dan juga time lovers, bagaimana untuk berentrepreneur, membangun usaha, juga untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi di Indonesia. Terima kasih Abah. Dan time lovers, terima kasih sudah menyimak obrolan kita. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lain waktu. Saya Dina pamit undur diri. Wassalamualaikum. Dadah.